Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya supaya kembali ke ajaran syirik menyembah kepada berhala, diseret, di kakinya diikat, lalu dia diseret sampai kulitnya tertinggal di padang pasir. Apa yang dia baca? Ahad, ahad, ahad. Nah, Bapak Ibu, kalau hidup lelah, banyak masalah, lepaskan dengan nama Allah. Ahad, ahad. Itu semua masalah hilang. Cuma kalau berhenti balik lagi. Kalau belum faham isinya. Tapi kalau seseorang karam pada maknanya, mencicipi lautan ma'rifat ahad, semua masalah selesai. Maka ulama-ulama itu tergantung kolbunya itu setenang apa. Yang disebut tenang itu cuma orang yang kenal Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengenal Allah. Mengenal Allah baru zikir. Zikir itu mengingat. Mana mungkin mengingat yang tidak kenal. Maka saya menerjemahkan bizikrillah itu mengenal Allah. Bi'annahu la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa habibuhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Supaya lebih hangat, majulah. Majulah saudara. Orang tarekat itu tidak jauh-jauh ngaji. Nanti tidak terasa punggung sakit itu sayur. Tidak terasa punggung sakit. Apa sebab? Dulu letak karena de Bapak Ibu dimasuk saya suap kita masih ketek-ketek, ada mainan dimainkan dari pagi sampai petang hari, tak terasa. Ya nak? Apa sebab? Dek tahu cara memainkan permainan. Dek tahu cara memainkan mainannya orang beriman. Bukan main-main, bukan. Mainan itu artinya keasikannya orang beriman itu membicarakan yang diimaninya. Siapa yang kita imani? Allah, syaleh. Rasulullah, syaleh. Malaikat-malaikat Allah, syaleh. Wali-wali. Maka membicarakan wali-wali Allah, tidak ada kuih-kuih. Kami baru faham hadis Nabi SAW. Para sahabat kolah sudah lelah, sudah letih. Tapi pulang ke Madinah, Nabi buat majlis 2 hari 2 malam. Mereka enggak pulang. Tidak disebutkan riwayat mereka pulang makan. Tidak disebutkan mereka istirahat tidur. Kata para sahabat dalam hadis yang sahih Bukhari, kami hanya berhenti di jam-jam sholat 2 hari 2 malam. Kami berfaham setelah membicarakan, setelah mengerti apa yang mereka bicarakan. Termasuk satu ilmu yang baru muncul dan baru menarik di akhir-akhir kok. Sebenarnya sudah lama, tapi ilmu itu kadang-kadang tidak dibaca dengan cara baik. Kajian akhir zaman itu ada ma'rifatnya. Apabila mengkaji akhir zaman tidak dengan ma'rifatnya, maka orang gelisah, orang ketakutan mau menghadapi akhir zaman. Ya, setiap kajian-kajian akhir zaman mulai muncul rasa takut. Bisa-bisa di situ orang-orang Islam yang Islamnya belum tembus ke dalam kalbunya dipancing jadi teroris, dipancing jadi tukang bom, ngebom saudaranya sendiri jadi. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur di negeri kita
Kalau di Mesir orang-orang tarekat sedang Jumatan, sedang sholat Jumat dibom. Yang bom siapa? Kelompok-kelompok yang panik dengan akhir zaman. Mereka mengatakan kami lelah dengan zaman ini, ingin mendirikan negara Islam secepatnya. Dibom. Paling-paling Buya dibom kato-kato. Ya, difitnah itu biasa tuh ya. Bom-bom begitu luar biasa. Tapi kalau dibom dengan kata-kata sudah mulai loyo, bagaimana nanti kalau ketemu Dajjal? Dikata-kata yurang sedak kue. Hati-hati. Nanti di zaman Dajjal itu Bapak Ibu, orang masih merasa beriman padahal iman sudah cabut dari dalam dirinya. Ini guru baru murid aneh-aneh sedikit sudah kemudian sedih. Termasuk awak cik. Kalau begitu tidak siap menghadapi akhir zaman. Akhir zaman itu pagi orang beriman, sore dia kafir. Pagi dia murid kita, sore dia murid syaitan. Nauzubillah min dzalik. Pagi dia wali Allah, sore dia wali syaitan. Bisa begitu. Karena wali ini ada wali am, ada wali khas. Kalau wali am masih bisa dicabut kewaliannya. Atau kalau wali khas selama-lamanya dia wali Allah. Selama-lamanya dia wali Allah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, negari Kapalo apa? Kapalo Pulau Gadang, Pulau Godang. Allah godangkan nama Allah di situ. Allah godangkan kaji-kaji tentang nama Allah yang maha besar itu. Amin ya rabbal. Kita bersyukur hujan turun. Apalah khawatirnya bukan tidak ada jamaah. Kalau tidak ada angin, angin kira aja dijawab dari Tuhan. Hari hujan tambah angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk rohaniah guru-guru kita silsilah Syekh Abu Bakar, Syekh Ja'far, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Qadim di Sumatera Barat, Syekh Muhammad Tahir, Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang ada di Mekah, Syekh Sulaiman Qarini, Sulaiman Zuhri, Syekh Abdullah Fandi, Maulana Khalidi, Imam Ba'udin Syah Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa. Lanjutkan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal. Ulang lihat. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal. Jauh. Itu surah Ali Imran itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama Al-Baqarah 25. Kalau yang kau enggak, sebelum itu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal. Ya sudah, kalau gitu kita pakai Ali Imran ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang dihafal. Pembukaan ini juga ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Tidak usah di ini Pak, biarin aja Pak. Suaranya biarin aja. Masih kedengeran?
kedua daripada surat Alif. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa apa itu, Bu? Alif Lam Mim. Arab, lihat dari kamus. Yang belajar bahasa Arab, adakah Alif Lam Mim di dalam kamus? Dan Alif Lam Mim itu bukan bahasa Arab. Berarti ada yang bukan bahasa Arab di dalam Quran. Begitukah? Enggak. Itu bahasa Arab, tapi bukan Arab bumi. Itu bahasa Arab yang asli di sana. Jadi di Quran itu ada di alam disebut Lauh Mahfuz, disebut alamnya alam Jabarut. Di situ satu huruf, satu alam, satu gunung, satu tempat. Maka disebut Jabal Alif, Jabal Ba, Jabal Ta. Jabal itu gunung. Jabal Qaf, Jabal Nur itu di bumi, Pak. Jadi Alif Lam Mim itu bahasa Arab. Kalau bagi ahli bahasa Arab dari Suryani. Kan lagi ramai masalah Suryani kan? Suryani yang dimaksud di Banten itu empat ayat hanya 2 baris, tapi setara dengan sepertiga Quran. Tapi bagi anak yang sudah tamat S1, dia mulai faham. Dahsyat. Ayat surat-surat dari Al-Ikhlas itu sepertiga makna Al-Quran. Mulai dia masuk S2 lain, masuk S3 lain. Tapi kalau dia masuk ke S tak terbatas ini, S suluk. S apa? S suluk. Itu maknanya pun lain. Ayat yang sama,
kedalaman orang dalam berfikir dan berzikirnya berbeda, maka cara memandang hadisnya berbeda, memandang ayatnya berbeda. Bagi anak-anak, bagi orang awam, kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, dia Allah ahad, Allah esa. Tapi bagi ahli zikir, katakan hai Muhammad, bacalah hai Muhammad maka mereka zikirkan sekian tahun. Ada yang digabung, Allah, Allah. Ada yang dipisah, sendiri, Allah sendiri, ahad sendiri. Ahad. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya supaya kembali ke ajaran syirik menyembah kepada berhala, diseret, di kakinya diikat, lalu dia diseret sampai kulitnya tertinggal di padang pasir. Apa yang dia baca? Ahad. Nah, Bapak Ibu, kalau hidup lelah, banyak masalah, lepaskan dengan nama Allah. Itu semua masalah hilang. Cuma kalau berhenti balik lagi, kalau belum faham isinya. Tapi kalau seseorang karam pada maknanya, mencicipi lautan ma'rifat ahad, semua masalah selesai. Maka ulama-ulama itu tergantung kolbunya itu setenang apa. Yang disebut tenang itu cuma orang yang kenal Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengenal Allah. Mengenal Allah baru zikir. Zikir itu mengingat. Mana mungkin mengingat yang tidak kenal. Maka saya menerjemahkan bizikrillah itu mengenal Allah. Itu terjemahan yang paling tingginya. Terjemahan paling rendahnya menyebut-nyebut nama Allah. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Tapi kalau baru menyebut, belum bermakrifat mengenal yang punya nama, selesai baca nama gelisah. Qabul hajat, zikir ditinggal. Sampai maksud, guru dilawan. Kalau perlu guru ditinggal. Tapi kalau orang sudah faham bahwa bizikrillah hanya dengan mengenal Allah, sekali orang kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali orang ingat dan mengenal Allah, selama-lamanya dihitung berzikir kepada Allah. Ustaz, lupa nak ada orang rumah? Tak lupa. Dan por kan? Coba aku sebut nama Syafira Ahmadiyah Salafiyah. Coba lihat. Tak, lupa kan? Dia bukan nama orang rumahnya. Ya kan? Coba nama orang rumah. Sedang barusian mimpi pun itu yang dibaca. Ya nak? Ayam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ala bidzikrillah itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, nanti cek di rumah. Bedakan terjemahan dengan makna yang ada di kolbu. Kalau terjemahan, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Adakah kita mengingat sesuatu yang kita belum kenal? Ada tak? Coba ingat Bapak Ibu, orang yang kita nggak kenal. Bisa Bu ya? Coba kenal Ibu ya. Kawan, bukan kawan. Orang nggak kenal. Ambo sebut satu nama Bu ya. Timothy Winter. Descartes. Pak Kades. Foucault. Tahu Foucault? Itu nama filosof masyhur di Eropa itu. Wali-wali Eropa kecil. Tapi bukan waliullah. Itu enggak disebut nama blank. Nah, itulah nasib orang zikir enggak belajar ma'rifat. Itulah nasib murid ikut suluk enggak ngaji sifat Allah. Jadi mohon maaf buya-buya, ambo mengingatkan diri sendiri, kalau awak
Murid, jangan hanya dikasih zikir, kenalkan dulunya kepada yang punya namu. Sepakat dia? Itu kerja buyan itu. Diajar-ajarnya seketek-seketek, tidak usah pakai istilah sifat 22. Diajar-ajarnya Rasulullah Tuhan, baru sulut-sulut. Kalau dulu kan tidak, sulut lang, banyak tanya. Dulu kan begitu. Murid dulu beda dengan murid sekarang, Bapak Ibu. Murid sekarang penasaran, dia buka YouTube. Ya, bakok beda kaji di YouTube jo kaji buyawa di kampung. Jadi kini itu murid itu tidak hanya buya tarekat yang mengeluh, dokter-dokter yang kami kenal itu mengeluh. Apa kata si dokter? Aneh, pasien hari ini lebih cerdas dari dokter spesialis. Jadi kalau dokternya bilang, "Nih, ntar kamu minum ini ya," kata si pasien, "Dok, ini kan efek sampingnya bisa buat pinggang sakit. Ini kan bikin kepala sakit." Bingung lah dokter tuh. Akhirnya kawan ambo seorang dokter, sebelum pasien itu bertanya, nanti kamu lihat ya efek sampingnya di internet. Jadi potong kompas dulu. Kalau mengulang jurus, pasang kudu-kudu dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ala bizikrillah, terjemahan itu boleh bertingkat-tingkat. Karena dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang sezaman dengan Imam Bukhari, bedanya beliau itu muhaddis, ahli hadis plus sufi. Kalau Imam Bukhari fokus hadis saja. Orang ini semasa, tapi umur Imam Al-Hakim Tirmizi lebih panjang. Beliau wafat tahun 318 Hijriah. Imam Bukhari sudah wafat 256 Hijriah. Jadi jaraknya lebih dari 50 tahun wafat. Dan bagi Nabi SAW, Nabi itu meninggikan kabar tentang ada dua orang bersahabat. Satu jihad, satunya syahid fisabilillah, gugur mati. Yang kedua belum mati-mati. Tapi setelah itu yang kedua meninggal sekitar seminggu sampai 40 hari. Apa kata Nabi SAW? Itu yang kedua makomnya lebih tinggi dari yang pertama. Cuma berselang 40 hari. Kenapa? Sehari sholat berapa kali? Minimal 5 rakaat. Kalau dia tahajud 11 rakaat. Kalau dia sedekah setiap hari sudah sekian derajat. Jika dia memandang kepada Rasulullah SAW, dia naik 70 derajat. Tuba liman ra'ani, beruntunglah orang memandang aku. Memandang Nabi berkah. Makanya seorang murid yang ada nur di kolbunya pasti rindu memandang gurunya. Betul enggak? Rindu enggak ketemu guru? Rindu ketemu guru. Apa sebab? Bukan rindu kepada fisik guru itu, tapi itu kerinduan sahabat. Sahabat dulu merindukan ketemu wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terwariskan limpah ruah nurullah, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalbu guru-guru. Maka si murid rindu kepada guru, bukan kepada sang guru, tapi kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buya-buya Tuan Khalifah, kita taklah boleh GR, tahu GR? Kepedean. Saya ni mursyid, saya ni Tuan Khalifah. Dirindui murid, diziarahi murid. Enggak. Mereka bukan rindu Anda, mereka rindu sang maha guru yang engkau bacakan Fatihah dan tawassul setiap saat. Itulah hakikat berrabitah. Rabitah mau mengingat wajah guru, bukan wajah guru sebenarnya yang diingat. Karena Tuhan tidak hafal wajah Sayyidina Muhammad SAW. Hafalkanlah wajah orang yang kolbunya memandang kepada kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Paham maksudnya? Itulah yang dikatakan Imam Ghazali, man ra'ani faqad ra'al haq. Hadis Bukhari. Siapa yang memandangku, dia memandang al-haq. Siapa yang mengingat aku, dia mengingat al-haq.
Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah, lalu dikonfirmasi, divalidasi, dikuatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibn Arabi At-Tusi, ada Ibn Arabi Al-Ma'afiri. At-Tusi kok sufi yang sering mabuk dalam ma'rifatnya, itu yang sering dikafir-kafirkan orang dan dia tidak kafir. Yang kedua kok paling stabil, paling lurus. Imam Ibn Al-Arabi menukil pun dari gurunya dalam kitab Aridatul Ahwazi. Apa kata mereka? Mimpi berjumpa memandang Sayyidina Muhammad SAW itu ada yang surah, memandang rupa. Jadi jika ada di antara tuan ini memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi, itulah dalam zikir, rupa, pakaian mesti dikonfirmasi kepada ahli hadis. Mesti. Dan lucunya apa? Kalau ahli hadis dia mengerti hadis, belajar hadis dengan baik, ternyata Nabi pakaiannya tidak hanya hijau, tapi pakaian favorit Nabi hijau. Kata Sayyidina Jabir, ketika kami sedang di bawah rembulan 14 malam, malam purnama, rembulan bercahaya. Kalau rembulan di atas padang pasir, Bapak Ibu, itu luar biasa indah. Pernah menikmati rembulan di atas padang pasir? Indahnya bukan main. Kata Sayyidina Jabir, lalu kami memandang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai jubah hamra, warnanya merah marun. Merah apa? Merah marun. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan kami melihat ternyata purnama yang di bumi lebih indah daripada purnama yang di langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah muncul tola al-badru alaina, telah terbit al-badru, sang purnama di bumi yang cahayanya lebih indah dari cahaya rembulan yang di sana. Makanya Nabi bergelar al-badrut tamam. Badrut purnama yang lebih sempurna dari purnama yang ada di, kalau yang di langit hanya per malam 14, kalau purnama di bumi setiap saat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu salawat namanya disebut salawat badriyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad badrit tamam. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad badrit tamam. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memandang fisik Nabi dalam pengalaman rohani mesti dikonfirmasi ke ahli hadis, bukan ahli hadas. Sekarang banyak yang ngaku pakar sunnah tapi dia ahli hadas. Dia nggak pernah jumpa Rasulullah SAW. Orang mimpi jumpa Rasulullah, dia ingkar. Sayyidina Muhammad SAW, ya, beliau dapat dilihat dalam banyak warna baju, tidak hanya hijau, bisa merah marun, bisa putih, bisa berserban, bisa pakai khirqah. Apa khirqah tuh yang pakai orang Sulu itu? Namanya apa Bu ya? Kain apa namanya? Undung-undung. Cemiri yang dipakai tutup kepala itu. Kita sebut khirqah, kain. Ya, itu ada silsilah sanad itu Pak. Ijazahnya ada itu, pakai cemiri itu ada ijazahnya itu. Sambung ke Rasulullah itu. Kayak Sayyidina Ali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kalau salat selalu pakai rida, bahasa Arabnya apa? Rida, cemiri, serbat yang ditaruh di, ya, kadang dililit, kadang ditaruh di kanan atau di kiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sahibir rida wal izar. Nabi Muhammad pakai sarung Pak. Nabi Muhammad pakai, ya. Cuma belakangan tradisi orang Arab berubah, gamis dan sarung digabung, jadilah gamis panjang. Aslinya Nabi Muhammad SAW suka pakai sarung, pakai izar. Maka disebut salah satu nama beliau sahibul izar, orang yang suka pakai sarung.
Serem. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi siapa yang memandang Nabi SAW dan dia melihat Nabi pakai sarung, pakai baju berwarna, kadang tutup kepala, kadang berserban, tapi jarang sekali yang dapat izin memandang wajahnya. Ini hati-hati. Yang ngaku memandang wajahnya, saya khawatir dia bohong, karena kita nggak sanggup lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, aqrabus sahabah ila Nabi SAW, sahabat terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak sanggup, Sayyidina Utsman tidak sanggup, Sayyidina Ali karena diberi kekuatan Allah, Allah sanggupkan beberapa saat, tapi di saat lain tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka semua orang yang nurnya betul, bukan nar, dia pasti bermimpi jumpa Rasulullah SAW dan tidak diizinkan memandang wajahnya illa Sayyiduna al-Mahdi Khalifatullah. Nanti jelas, kalau beliau jelas nanti. Jadi kalau enggak, ya mungkin yang dia lihat halu, dia lagi berkhayal-khayal, ya. Itu yang pertama, melihat surah. Melihat apa? Ada yang melihat, yang kedua misal, permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, maka Imam Ghazali berbeda dengan ahli hadis dalam bab ini. Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah bukan? Imam Ahli Sunnah? Ini kalau ada yang ngaku-ngaku pengawal sunnah, pengawal aswaja, tapi nggak ngerti bab ini dan menuduh orang mimpi jumpa Rasulullah kemudian halu. Mereka menuduh Abah Guru Sekumpul Banjar halu. Nah, mulai Abah Guru itu beliau punya pengalaman rohani, datang ke Madinah seakan-akan Rasulullah SAW, yuk kuburannya goyang, lalu keluar lalu mencium dengkulnya. Siapa Abah Guru Sekumpul kok dicium dengkulnya? Kata si anak muda yang sok-sok memberantas halu, khayal. Dia nggak mengerti, wali dia bantah. Kalau betul orang-orang yang hari ini ingin memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, tasawuf Ahlus Sunnah, bacalah Imam Ghazali. Ngaku-ngaku bermanhaj Imam Ghazali, tapi kitab Ghazali tidak dibaca. Itu akibatnya. Akhirnya ada imam, ada syekh bermimpi, berjumpa, punya pengalaman kepada Rasulullah SAW, disebut itu khayalan semata. Na'udzubillah min dzalik. Sedih Pak kita ngelihat hari ini. Makanya hati-hati kalau buka YouTube tuh ya. Bukan hanya thariqat Al-Qutubiyah itu, ada thariqat Al-Yutubiyah pada situ. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Itu pengalaman batin. Lebih awal semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada namanya Sidi Ahmad Rifai. Siapa namanya? Dia ziarah ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jaga, dia merasakan Sayyidina Muhammad SAW mengulurkan tangannya dan dia melihat, dan orang-orang sekitarnya melihat. Berarti semua orang yang hadir saat itu terbawa, ikut hanyut kembali ke alam rohani. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, raddallahu alaihi, aku balas salamnya. Salam itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai musafahah. Dia mengulurkan tangannya, Rasulullah membalas mengulurkan tangannya. Itu pengalaman batin sallallahu alaihi wasallam. Imam Rifai akhir disebut sahibul yad asy-syarif, orang yang berjumpa dalam keadaan jaga tangan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu bukan tangan fisik, itu tangan nur. Tangan apa? Nur. Tapi dilihat dalam keadaan jaga, itu mungkin. Sayangnya kita ini lebih percaya orang dulu. Kalau orang dulu mungkin, sekarang enggak. Nah, contoh nih, kalau Syekh Abdul Qadir
jumpa Allah, jumpa Rasulullah, percaya. Kalau Imam Bahauddin mengalami mimpi Rasulullah, percaya. Emang apa dalil yang mengkhususkan imam-imam itu jumpa Rasulullah SAW? Ada nggak dalilnya? Ada nggak Buya? Tuan Khalifah, ada. Jika mereka jumpa rohani Rasulullah SAW dalam zikirkah, dalam bersalawatkah, mereka bukan Nabi, mereka umat Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah orang di zaman ini juga diberi anugerah serupa? Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin. Bahkan semakin dekat akhir zaman, semakin banyak pemberian, tapi juga semakin banyak cobaan. Maka semua nanti bencana-bencana, ujian-ujian kemaksiatan umat terdahulu itu dikumpulkan di masa kita. Tapi ingat, semua makrifat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan di umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak. Jadi gak usah panik-panik kalau beragama itu. Gak usah panik, dunia ini memang begini. Maka orang-orang yang panik, stres, kok pemimpin kita begini, kok presiden begini, terus masalahnya apa? Ya, berarti ente bukan orang tasawuf. Ente gak ngaji tarekat. Di hikam itu bagian-bagian awal. Ya, apa kata Ibnu Athaillah? Jika engkau bertanya, kenapa bumi ini, dunia ini rusak? Apa jawab Ibnu Athaillah? Sesuatu tidaklah pantas disifati kecuali dengan hakikatnya. Karena dunia itu rusak, maka dia hanya menampilkan kerusakan. Semakin masuk dunia ke kalbu, rusak. Ambil dunia, masuk diri, rusak. Dunianya orang Solo jadi mursyid. Mohon maaf Pak, mursyid jadi mursyid itu dunia, zikirnya akhirat. Jadi khalifah itu dunia, membimbing murid itu akhirat. Membaca ayat tawajuh itu memimpinnya bagian dari dunia, tapi berzikir berjamaahnya itu bagian dari akhirat. Bisa bedakan? Makanya orang lomba-lomba ingin membaca ayat tawajuh, ingin diangkat jadi tuan khalifah, ingin diangkat jadi mursyid, lama-lama jadi bullshit. Tuan khalifah hati pelepah. Auzubillah min zalik. Itu dunia Pak. Pesantren, bangunannya itu, yayasannya, orang-orang kemudian datang bawa dana, bayar-bayar, naik kelas, guru-guru, struktur-struktur, pengasuh, pengajar, itu dunia. Yang akhirat itu ilmu yang diajarkan ke murid. Kadang-kadang menit bercampur-campur ini barang. Nauzubillah min. Bagaimana mau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Rasulullah, Nabi Khidir pun enggak mau jumpa. Karena Nabi Khidir tidak mau jumpa orang di kalbunya ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, guru Imam Abdul Wahab Sya'rani, jika di Riau, di Langkat ada Syekh Abdul Wahab Rokan, di Mesir ada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, dia tidak mau jumpa orang yang di hatinya ada cinta dunia. Tak mau jumpa. Boleh dia kuasai dunia, boleh, tapi tidak boleh cinta. Sudahlah miskin cinta dunia. Kalau kaya cinta dunia, rugi sekali. Ini miskin hidup susah cinta dunia, ya Allah. Kena 2 kali. Nauzubillah min. Bukti orang kaya cinta dunia, dia bagi-bagi hartanya nggak pikir bagi, bukan karena ingin dipilih jadi anggota dewan, tapi karena memang dia bagi, karena dia nggak cinta harta. Orang cinta harta, dia bagi hartanya, nanti harta itu cinta sama dia. Tapi orang yang dikutuk oleh harta, itu harta jadi beban sama dia. Nauzubillah min zalik. Guru yang baik hati, yang kaya ilmu, dia bagi-bagi ilmu. Ciri-ciri guru yang banyak ilmu, dia bagi-bagi
Betul? Itu kaya. Ciri-ciri orang kaya duit dia bagi-bagi. Nah, jangan nunggu kaya banyak dulu baru bagi-bagi. Ada ilmu dikit bagi, ada duit sedikit bagi. Nanti kalau jadi orang kaya sudah terbiasa bagi-bagi. Jangan kata orang Lampung, pantesan dia kaya, pelit. Nah, itu beda lagi tuh Pak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah. Maka kadang-kadang orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah sedang bagi-bagi. Bagi-bagi. Terus jadi tadi jumpa Rasulullah pertama surah, yang kedua misal. Kadang-kadang orang jumpa Rasulullah SAW terlihat dalam wajah apapun. Nah, ini kalamnya Imam Ghazali, perhatikan. Imam Ahlussunnah, mungkinkah dalam semalam, dalam satu detik yang sama, orang memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam rupa yang berbeda-beda? Ya, ada yang datang dulu ke surau kita di Ribat. Apa katanya? Kalau gitu kubur Nabi kosong dong. TOLOL. Jangan dibaca Pak. Jangan dibaca Pak. BODO. Ini orang ngaku pinter baca kitab kuning, ternyata otak dia sudah kuning. Nggak ngerti dia baca kitab. Kitab tipis pun Imam Ghazali nggak ngerti dia. Mau berantas-berantas bid'ah khurafat di kalangan ahli thariqah. Mursyid pun bukan, khalifah thariqah pun bukan, muqaddam pun thariqah. Ingin berantas-berantas bid'ah ahli thariqah. Yang paling mengerti sunnah bid'ah ahli thariqah orang thariqah. Ada Pak yang gitu. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah hilang dong dari kubur. Ya. Nauzubillah min. Ternyata apa kata Imam Ghazali berkalam, Imam Ahlussunnah, apa kata beliau? Dalam satu saat 1000 orang jumpa Rasulullah SAW dalam rupa yang berbeda, itu mungkin. Bertanyalah anak muda cerdas, anak Al-Azhar waktu kami di Palembang. Ya, pernah kita kisahkan di tempat lain. Kan Rasulullah itu satu, orang yang salawat miliaran. Bagaimana cara Rasulullah jawab? Cerdasnya ini anak. Tapi saya suka yang begini. Mungkin dia sudah menjatuhkan banyak ustadz dan buya dengan cara pertanyaan ini, tapi dia salah alamat. Kami jawab, Ananda tahu matahari? Tahu matahari? Oh tahu. Matahari yang dilihat orang Mesir dengan yang dilihat orang Indonesia sama nggak? Sama. Hampir geleng-geleng Bu ya. Matahari yang dilihat orang Kampar dengan orang yang di Mekah sama nggak? Tapi kekuatan cahayanya beda nggak? Di saat yang sama, detik yang sama, matahari menyemburkan cahaya dan sinar, itu miliaran orang memandang, merasakan sinar matahari. Mataharinya tetap satu, dan mataharinya nggak hilang Pak, nggak pindah ke Amerika, nggak pindah ke Kampar. Betul nggak? Lebih kuat mana sinar Nabi Muhammad SAW dengan sinar matahari? Coba tanya sama matahari loh. Matahari akan jawab, wahai Tuhan, sinarku dari sinar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diyai min diyaihi, sinarku dari sinarnya, terangku dari terangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi bisa jumpa Rasulullah di detik yang sama dalam rupa yang berbeda. Betul? Coba lihat, mataharinya sama. Mataharinya sama. Oke? Ada pohon berambutan. Ini yang lagi ada tuh matwa. Matwa di rumah Bapak dengan matwa di rumah Ustadz itu beda. Tapi bentuknya sama. Yang itu dekat ke duren, yang ini dekat dengan nangka. Rasanya kok bisa padahal mataharinya sama? Tergantung tanahnya, tergantung udaranya. Gurunya sama, tempat suluknya sama, zikirnya sama, tarekatnya sama, kelambunya pun ukurannya sama, makom suluknya
karena tanahnya lain. Yang ini digemburkan, disiram, dibersihkan, yang ini berlumpur, ada rumput tapi tidak dibersihkan, diinjak orang, tidak dijaga, nggak dipajang. Maka bertorikoh wajib belajar ilmu wara. Apa arti wara? Meninggalkan yang nggak penting, khawatir terjebak kepada yang nggak penting. Itu wara. Wirai kata orang dulu. Zikir banyak tapi tidak wara. Pulang-pulang dari suluk main judi online, berarti dia tidak wara. Zikirnya sudah bagus, suluknya tidak salah, tapi orang kampung berkalam, masa murid Buya yatim pulang-pulang suluk 20 hari 10 hari mabuk makrifat judi online. Yang karena salah siapa? Buya. Itu murid durakut, gara-gara inyo Buya kena. Sebab si murid ini Buya yang kena kata-kata orang, Buya itu yang susah. Ya minta maaf lah ke Buya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf yang sedang ikut jadi online, itu haram bro. Ada yang link level ketiga, jumpa Rasulullah SAW. Itu jumpa An-Nur Az-Zati Al-Muhammadi, jumpa nurnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata mufti di Malaysia nih. Ini ada orang Malaysia berapa orang Pak? Biar kita kasih tahu mereka ya. Ini kampung apa? Godang-godang apa tadi? Pulau Godang. Didatangi orang Malaysia. Keren kali. Itu ada mufti di Malaysia. Ini kita tunjuk aja karena dia udah mulai tunjuk-tunjuk ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad itu kajian ajaran Majusi, agama Majusi, penyembah matahari, penyembah Tuhan gelap dan cahaya. Dari ajaran mereka muncullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Ente doktor, ente mufti, masa nggak paham? Masa dia nggak baca kitab? Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu cuma 1 jilid, Pak. Paling bagus 4 jilid. Mungkin ada beberapa lain yang kemudian di sekian jilid, tapi rata-rata segitu. Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sudah membahas Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajaran Majusi. Oh itu dari Sufi, bukan. Yang pertama kali bicara Nur Sayyidina Muhammad SAW lewat Quran dan hadisnya. Mana dalilnya? Allahu nurus samawati wal ard. Surah apa? An-Nur ayat 35. Allah lah nur langit dan bumi. Itu nur pertama. Masalu nurihi, nur kedua. Sahabat Nabi Ibnu Abbas punya murid Sa'id bin Jubair, Mujahid dan beberapa murid-murid lain. Apa kata mereka? Nur pertama nurullah, nur kedua di ayat itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis dalam kitab Ibnu Katsir, kalimatnya tidak selengkap yang dalam kitab Qadiyat. Tentang Nur Muhammad ada. Di Ibnu Katsir lafaznya saya lupa, tapi yang kita ingat di kitab Qadiyat yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau di Ibnu Katsir yang paling jelas tentang ayat alastu bi rabbikum. Ibnu Katsir gurunya Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan Imam Wahabi dan Salafi. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika Allah menyatakan dirinya, aku alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa kata beliau? Yang pertama jawab itu Nur Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kitab. Itu tafsir yang paling bisa dibaca. Kalau tidak tahu, uskut, diam. Jangan kemudian sambung-sambungin sama Zoroaster, Majusi. Ini akibat suka nonton YouTube mungkin muftinya ya. Kita karena dia sudah terang-terangan menentang kajian ini, kita pun terang-terang bantah dia.
Nah, kita agak sedih dengan ada ulama kok ngomong begitu. Berarti dia nggak ulama yang hakikat. Karena ulama itu takut kepada Allah, dan Allah berkalam, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang engkau tidak faham. Tidak faham, tidak ada ilmunya, diam. Cukup jawab, saya belum pernah belajar ilmu tentang Nur Muhammad. Selesai. Ya. Malah difatwakan orang yang mengajarkan Nur Muhammad sesat. Ya, perhatikan. Ada orang soleh, orang alim, difatwakan satu kelompok majelis dia sesat. Apakah dia sesat menurut Allah? Apakah dia sesat di sisi Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Dulu di Malaysia, Bapak Ibu, ada Darul Arqam. Difatwakan sesat di Malaysia, oleh Gus Dur dibela dengan NU-nya. Tahun 90 sekian sesat. Tahun setelahnya difatwakan tidak sesat oleh NU. Ini coba lihat, MUI fatwa salam lintas agama sesat. NU keluarkan fatwa tidak sesat. Bingung nggak? Bingung? Kayak pejabat aja bingung. Emang perlu lintas agama salam? Kita itu nggak perlu salam lintas agama karena kita bukan pejabat. Nggak perlu selamat Natal kan nggak ada tetangga juga non Muslim. Lagian juga dia nggak nuntut kan, orang Kristen tuh nggak pernah nuntut sama kita untuk selamat Natal. Kecuali Bapak Ibu direktur, menteri. Ya, kecuali Pak Kades tuh mungkin perlu kali ya, kalau ada rakyatnya non Muslim. Ya, boleh selamat gitu, selamat hari raya udah boleh. Enggak apa-apa. Tapi niatnya bukan karena akidah. Jadi kenapa fatwa ini bisa beda? Nah, ini sekedar supaya Bapak Ibu tidak pusing, tidak sakit kepala kalau ulama berselisih. Nanti berselisih ulama Pekanbaru dengan Jakarta. Nanti berselisih ulama Jakarta dengan Payakumbuh. Berselisih orang kampung Pulau Kodang dengan orang Ayatigi. Bisa begitu. MUI itu punya kaidah menjaga akidah. Khawatir kalau salam lintas agama orang salah faham, terjebak kepada akidah yang salah. Maka untuk menjaga akidah disebut saduz zari'ah, preventif, sebaiknya diharamkan. Ini MUI. Tapi NU Ahlus Sunnah terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Perti udah banyak yang nyebrang ke NU, Pak. Ya, ini PR besar kita ini, perang tarbiyah Islamiyah. Ya, karena tidak merawat jamaiyah dengan serius, malah dibawa-bawa ke politik, nggak jadi barang itu. Jamaiyah NU, mereka tidak memandang salam lintas agama bagian dari akidah. Itu hanya bagian dari akhlak muamalat, hubungan sesama manusia, bukan hubungan dengan Allah. Maka NU mengatakan mengucapkan salam lintas agama bukanlah bab akidah, hanya bab muamalat, maka dia mubah. Apa kiai NU itu sesat? Ada yang berani bilang sesat? Boleh ujian baca kitab kita. Saya kan murid ulama NU juga. Walaupun kita orang Minangkabau, saya ini murid ulama NU juga. Cuma kita nggak mau masuk struktural, ya. Kita nggak mau ribut-ribut lah urusan politik jamaiyah. Kita cukup manhajnya sama, pergerakannya boleh beda, torikotnya boleh beda. Jadi Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Kajian Nur Muhammad sesat atau bukan? Yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad SAW siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti para sahabat, diikuti tabi'in. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas itu tabi'in. Dua generasi ikut. Mungkin bagi si mufti itu Sa'id bin Jubair adalah orang Majusi. Mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas Majusi. Nih, hati-hati berfatwa. Makanya fatwa itu paling cepat menjerumuskan orang ke dalam neraka.
baru paham sedikit sudah berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Jadi jumpa nur. Yang ketiga apa tadi? Jumpa nur, an-nur zati. Maka ada salawat namanya salawat nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nur zat. Maka orang yang jumpa nur Sayyidina Muhammad pasti dalam keadaan jaga. Pasti. Kalau dia mimpi, pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa. Tapi kalau orang-orang ahlullah, dia pasti jumpa dalam keadaan jaga. Itu yang disebut man ra'ani fil manam, hadis sahih Bukhari. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur, dia tambah ma'rifatnya, dia latih kolbunya, ruhnya, fasayarani yaqzatan, dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga, yaitu nurku. Dia jaga tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur. Itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur. Itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan qalbu murid kepada dia. Kenapa? Karena si guru matanya tertidur, kolbunya tidak tidur. Dalam keadaan jaga, dia bisa rehat. Itulah rahasia kenapa mursyid-mursyid itu tidur boleh, enggak tidur juga boleh. Masa ada mursyid cengeng? Enggak mungkin. Wah, jam tidur enggak. Imam Syazili menjadikan tidur wirid, tapi enggak selalu, bisa berhari-hari enggak tidur. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid begitu. Tidur itu untuk apa Bapak Ibu? Rehat. Kalau orang zikrullahnya mantap, dia nggak perlu rehat. Rehat dia zikrullah. Betul nggak? Orang tidur, coba tanya dokter, tanya psikolog, itu karena gelombang otaknya tenang, maka dia tertidur. Kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai? Supaya gelombang otaknya tenang. Kalau dia tenang, dia tertidur. Kenapa orang yang kemudian punya penyakit stres, apa, anxiety, apa istilahnya? Ya, tekanan jiwanya, itu dikasih obat penenang supaya tidur. Maukah kita nggak perlu pakai obat? Telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kolbu, pasti tenang Pak. Tidur nggak tidur sama aja. Sebut nama Allah, langsung segar badannya. Maka ahlullah itu kekasih-kekasih Allah makan pun dengan nama Allah. Dia makan bukan karena makanannya enak. Ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya, tapi dia berpikir setelah ini aku harus ada tugas ini, tugas itu, maka jadi makan. Jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita makan gimana Pak? Dek samba tulama. Ya. Lain kalau Buya diundang supaya menyenangati sahibul bait. Yo lama makanan padahal asin. Pulang-pulang Buya naik tensinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Itu melihat nur zati, itu hanya wali-wali Allah. Tunggu Bapak Ibu, memandang Nabi SAW itu pasti orang beriman, tapi memandang Muhammad bin Abdullah bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab. Jadi nggak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad SAW. Takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal. Ya, minta saja cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, enggak usah minta mimpi, enggak usah jumpa, minta cinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih jumpa, ternyata pewaris Abu Jahal. Dikasih jumpa, ternyata pengikut Abu Lahab. Apa kata dia? Itu bukan. Maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah, wahai Tuan Syekh, bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah? Tuba liman ra'ani, beruntung yang memandang aku, masuk surga yang memandang aku. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab
Musailamah Al-Kazzab jumpa Nabi Muhammad SAW. Apa jawab si guru? Bukan, dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Nurullah. Beda. Dan itu yang terjadi. Kenapa ilmu seorang syekh mursyid kurang berkembang di kampungnya? Karena yang dipandang orang kampung Buya Yatim yang dulu main kelereng itu. Orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya, yang tadinya main kelereng kini main mutiara kolbu. Tidak dipandang orang. Jadi tidak usah ngeluh para buya, para tuan khalifah, kalau zikir awak, ilmu awak tidak dipandang orang. Apa sebab? Anta wa madiyuka, kamu dan masa lalumu, itu masalahnya. Orang itu terhijab oleh masa lalu kita, sulit menerima masa depan kita. Terakhir, kalau jumpa yang paling puncak ini hanya untuk wali-wali yang disebut ghaus, wali Qutbul Aqtab. Jumpa ruhaniyah Rasulullah SAW, ruh yang mutlak, bukan ruhaniyah cahaya. Jadi ruhaniyah cahaya, kalau ruh bukan. Jadi ruhaniyah sudah ada sifatnya, ruhani ada ya-nya, itu cahaya. Tapi kalau ar-ruh itu mutlak, itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya nabi-nabi dan wali-wali, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Amr Rifai, Syazili bin Arabi, Ghazali, sampai ke nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi. Maka dia jumpa ruh itu, dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan, tidak. Beda, ya. Jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi itu bukan ruh, itu cuma ruhaniyah. Mungkin cuma nuraniyah, mungkin cuma misaliyah, mungkin juga hanya surat. Dan terakhir, sebagai penutup dari tingkatan ini, berkatalah seorang arif billah, siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah. Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah, karena dia sudah kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal Rasulullah, Rasulullah sirnya mengalir di setiap alam semesta. Matahari nurnya, cahayanya, sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon. Tubuh kita kalau nggak kena matahari mati, Pak. Maka cahaya sinar matahari yang ada di badan, ada di alam, di pohon, itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW yang mengalir pada mereka. Loh, kok gimana caranya? Ini orang-orang nggak percaya. Bapak Ibu punya handphone di situ, saya punya handphone sini, bisa transfer duit nggak? Bisa pindah nggak? Bisa pindah. Apalagi transfer nur. Coba kalau mau transfer, namanya nggak tahu, nomornya nggak tahu, bisa sampai? Nggak sampai. Nomornya masih sama, mesti jelas baru sampai. Paham bahasa ini? Ya, nah, itulah kenapa orang berbaiat bertalqin, supaya punya nomor akun Rasulullah SAW. Akun Rasulullah itu sholawat, akun Rasulullah itu tawassul. Kirim, pasti sampai mengalir kepada kita. Maka Al-Fakir kami menghimbau diri sendiri kita semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah SAW. Takutnya kita tidak sanggup, takutnya kita bagian dari Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Tapi kalau diberi, syukuri, simpan di hati. Hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya, bukan kawan kepada kawan. Apalagi murid mengajari guru, merasa makomnya lebih tinggi dari guru. Nauzubillah min zalik.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kemakrifatan ini kepada kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, jiwa hati menjadi tenang. Lebih kurang itu Bu ya. Lah tuh ya. Lalu tiho ya. Lah tuh ya. Kan ada tanya jawab kan? Tak usah. Orang lah ngaji Nabi Muhammad tu tak tanya jawab. Ya, boleh. Ada aja tanya itu. Langsung pertanyaan, ya, boleh. Tapi langsung pertanyaan. Oh, jangan, tak usah. Saya di sini hanya minta sudah alhamdulillah setengah-setengah mengamalkan zikir buya, zikir pagi sore. Dan selama menjalankan zikir ini saya, ya Allah, semoga ini tidak sumhat. Begitu sekarang ketemu buya, mohon diamalkan. Waduh, gawat itu. Baik Ibu Maisarah dan rombongan. Ini siapapun yang ingin mengamalkan zikir yang kami ajarkan, ijazahkan, selama bukan talqin dan baiat, silakan di. Adapun bagian baiat talqin, ambil ke mursyid-mursyid yang dekat dengan kita. Ramaikan surau-surau kita. Zikirnya sama Pak. Zikir saya dengan beliau-beliau ini sama. Karena saya juga bernaqsyabandiyah, khalidiyah, bersyaziliyah, berqadiriyah, sama-sama dengan beliau-beliau itu. Adapun zikir-zikir pagi sore itu disebut hizib Imam Syazili. Imam Syazili kumpulkan dari hadis Nabi SAW, ketemulah formulasinya, disebut al-wirdul asas, wirid pokok. Wirid pokok itu amalannya malaikat. Malaikat itu amalannya la ilaha illallah, istighfar, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Moga-moga nur kita satu frekuensi dengan nur malaikat. Itu ajaran Imam Syazili. Kepada siapapun yang hadir, wabil khusus Bu Maisarah dan teman-teman di Pekanbaru ataupun di Kepala Godang. Oh, ada Kepala, ada Godang. Ambo izinkan untuk mengamalkannya. Ya, Pulau Godang. Laisa mau basuh gitu Pak. Bismillah. Ya, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم أكرمنا بالصلاة على حبيبك يا الله yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha kaya, yang maha sempurna. Izinkan kami yang tidak sempurna ini ya Allah, Engkau muliakan dengan bersolawat kepada kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak layak jumpa kekasih Engkau Rasulullah, izinkan kami merasakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami putus asa dari selain Engkau ya Allah. Kami tidak menaruh harapan lagi kepada selain Engkau ya Allah. Dunia semakin rusak ya Allah. Jiwa kami semakin rusak ya Allah. Diri kami semakin lemah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Fa ya Rabbana a'izzana bima'rifatik. Maka ya Allah, mohon kuatkan kami, tegarkan kami dengan mengenal Engkau ya Allah. Tegarkan kami dengan merasakan lezatnya bermakrifat kepada Engkau ya Allah. Tolong tegarkan kami, istiqamahkan kami dengan menikmati lezatnya zikir setiap saat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Baginda Rasulullah SAW kekasih Engkau mengatakan, nanti di akhir zaman ada orang pagi mukmin, sorenya dia kafir, atau sorenya dia kafir mukmin, paginya dia menjadi kafir. Ya Allah, mungkin ini zamannya ya Allah, mungkin ini masanya ya Allah. Fa'aizna min fitani hadha zaman. Maka jaga kami ya Allah, mohon dijaga hati kami ya Allah, mohon dijaga jiwa kami ya Allah dari kekacauan kerancuan zaman ini ya Allah. Allahumma ya man qala an nafsihi annahu huwa mu'min. Ya Allah yang menyebut dirinya al-mu'min al-muhaimin. Iman bersumber dari Engkau ya Allah.
ketenangan bersumber berasal dari nur Engkau ya Allah. Ya Allah, kalbu kami gelisah ya Allah, jiwa kami selalu tidak tentram ya Allah, karena kami jauh dari cahaya Engkau ya Allah. Maka ya Allah yang bernama Al-Mu'min Al-Muhaimin, tolong ya Allah, tanamlah iman dalam diri kami, tanamlah iman dalam kalbu kami, dan izinkan ya Allah dengan kemurahan Engkau ya Allah, jangan pernah Engkau cabut iman itu dari kalbu kami ya Allah. La tanza' ya Rabbana hadzal iman, ya Allah, jangan pernah Engkau cabut iman ini dari diri kami ya Allah. Sejauh apapun kami bermaksiat durhaka, tolong ditegur kami dengan kelembutan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah, tegur kami dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah, tegur kami dengan Latif dengan kelembutan-Mu ya Allah, tegur kami dengan Hilm ya Halim ya Halim, dengan kelembutan keagungan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, zidna iman, zidna ilma, zidna fika tahayyura ya Allah. Jangan jadikan hari-hari kami bertambah jauh daripada Engkau. Izinkan setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang bertambah hanyalah ma'rifat, mengenal kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau. Wa ahyina ala hadzal iman, wa amitna ala hadzal iman, wa ba'athna ya Rabbana ala hadzal iman ya Allah. Tolong hidupkan kami dengan anugerah iman yang abadi itu. Tolong wafatkan, matikan kami dengan iman yang sungguh kuat itu. Tolong ya Allah, temani kami dalam kubur dengan nur iman itu. Tolong bangkitkan kami dan berikan kami syafaat Rasulullah SAW dengan berkat iman yang Engkau berikan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ajirna minan nar, ajirna minan nar, wa nas'alukal firdausal a'la ma'a nabiyyikal Mustafa. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Terakhir, mohon bebaskan kami dari siksa Engkau. Tolong jangan pernah Engkau memandang kami dengan pandang murka ya Allah. Tolong jangan segerakan neraka itu pada hidup kami sehingga Engkau memurka pada kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah, Engkau pandang dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Fanzurna ya Allah birahmatik, fanzurna ya Allah birahmatik. Allahumma ya Allah, izinkan kami yang lancang ini memohon, masukkan kami ke dalam surga Engkau, ke dalam rahmat Engkau, dan izinkan kami berjumpa, membersamai kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bi sirril Fatihah wa bi sirri Sayyidina Muhammad Sayyidina Al-Fatih wa bi sirril Qur'anil Azim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf atas kelancangannya. Mohon dibukakan pintu ridha, halalkan kalam-kalam kami. Semoga Allah menutupi kekurangan kita, menyempurnakan kita semua. Amin rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.